September 2020 kita memasuki tema 2 subtema 4 dengan tema bermain di tempat wisata. Kali ini bertemu lagi dengan Uskidis, berarti ketemu lagi pada pelajaran bahasa Indonesia. Nah, sebelum kita memasuki pembelajaran, mari kita baca basmalah bersama-sama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah ini kita akan memasuki pelajaran bahasa Indonesia. Us tidak akan henti-hentinya bosan mengingatkan kalian ya perbedaan antara sifat benda, wujud benda dan bentuk benda. Ya, kalau sifat benda itu benda dilihat dari halus, kasar ataupun basah. Ya, kalian harus ingat kalau sifat itu berarti halus, kasar atau basah. Nah, kalau bentuk itu ada bentuknya tetap dan bentuknya berubah. Nah, jika wujud benda dibagi menjadi 3, yaitu wujud benda padat, wujud benda cair, dan wujud benda gas. Nah, ini harus kalian hafalkan, jangan sampai kalian terbolak-balik. Kemarin waktu ulangan, Us masih menemukan beberapa anak yang salah dalam menjawab soal bahasa Indonesia tentang sifat benda, bentuk benda, dan wujud benda. Hati-hati ya anak ya, sudah Us ulangi. Kalau sifat benda itu isinya adalah halus, kasar, basah kategorinya. Jika bentuk benda itu bentuk tetap dan bentuk berubah. Jika wujud benda itu dilihat dari wujud benda padat, wujud benda cair, dan wujud benda gas. Karena di subtema 4 kali ini kita akan membahas bermain di tempat wisata. Nah, bacaan kali ini adalah keragaman benda untuk membuat istana pasir. Biasanya kita membuat istana pasir itu di mana sih, Dek? Di sawah, di gunung, atau di pantai? Ya, pasti di pantai ya, Dek ya. Mari kita cermati bacaannya dulu ya, Dek. Istana pasir itu bermain dengan membuat bangunan istana dari bahan berupa pasir. Bahan utama yang digunakan adalah pasir dan air. Istana pasir biasanya dibuat di pantai. Membuat bangunan dari istana pasir dilakukan oleh anak-anak dengan menggunakan ember dan sekop. Tetapi orang dewasa sering membimbing dalam membuat istana pasir. Bahan lain yang digunakan dalam kegiatan adalah salju. Ada 2 jenis istana pasir. Yang pertama jenis khas istana pasir, terdiri dari beberapa jenis dasar dengan beberapa jenis menara, yaitu 1 menara di atas, kedua tetes istana pasir. Pasir yang sangat basah diteteskan di atas pasir basah lainnya dan menciptakan menara gumpalan pasir. Nah, itu keragaman benda untuk membuat istana pasir. Pada bacaan ini tadi kalian menemukan beberapa benda yang bisa digunakan untuk membuat istana pasir ya, Dek ya. Nah, benda apa saja yang kalian temukan di situ? Ada sekop, ada ember, ada pasir, ada air, diberi hiasan kerang. Nah, itu adalah benda-benda yang digunakan untuk membuat istana pasir. Nah, dari benda-benda tersebut kalian bisa golongkan ke dalam bentuk dan wujud dari benda tersebut. Bentuknya tadi kan sudah ulang. Bentuk itu terdiri dari 2, tetap dan atau berubah. Ya. Kalau sekop berarti bentuknya tetap. Lalu wujud dari sekop adalah benda padat. Nah,
selain bentuk dan wujud, kita juga akan membahas kegunaan ya. Gunanya untuk apa, fungsinya untuk apa? Sekop tadi fungsinya untuk mengambil pasir. Nah, yang kedua kita menemukan juga ember. Ember itu bentuknya tetap ya, tidak berubah mau kamu taruh dimanapun, ember bentuknya tetap ember ya. Wujud benda apakah ember itu? Benda padat. Kegunaannya untuk apa? Untuk tempat kamu menaruh pasir. Lalu yang ketiga ada pasir. Pasir bentuknya tetap atau berubah? Ya jelas tetap, mau kamu taruh pasir itu di meja, kamu taruh pasir itu di plastik, bentuknya selalu tetap pasir ya dek. Pasir merupakan wujud dari benda padat. Nah, kegunaan pasir yaitu bahan untuk membuat istana pasir. Yang keempat ada air. Bentuk dari air itu bagaimana bentuknya? Ya, bentuknya adalah berubah ya dek ya. Berarti air adalah wujud benda cair. Apa kegunaan air? Untuk membasahi pasir ya dek. Yang kelima ada kerang. Ya, kerang itu kan keras. Bentuknya tetap atau berubah? Ya, bentuknya tetap, mau kamu taruh di dompet, mau kamu tempel di tas, bentuknya tidak berubah, selalu sama. Berarti kerang termasuk dalam wujud benda padat. Kegunaan dari kerang adalah untuk menghias istana pasir. Nah, setelah tadi kita membahas tentang bentuk, wujud, dan kegunaan, itu merupakan ciri-ciri dari masing-masing benda ya dek, beda-beda dari masing-masing benda itu. Lihat, kegunaannya saja sudah berbeda ya, dari untuk mengambil pasir, sekop itu untuk mengambil pasir, ember untuk menempat tempat pasir. Nah, kegunaannya sudah berbeda. Nah, itulah ciri-ciri dari suatu benda ya. Jadi kenapa kok kita harus bisa menggolongkan antara sekop, ember, air, pasir, kerang itu berbeda-beda ya? Agar apa? Agar kita tahu ciri-ciri dari setiap benda tersebut ya. Kita bisa membedakan dari kegunaannya, kita bisa membedakan dari bentuknya, bisa membedakan dari wujudnya ya. Jika dilihat dari kegunaannya sudah berbeda semua, berarti setiap benda memiliki ciri-ciri ya. Dilihat dari kegunaannya selalu berbeda ya. Setelah ini kalian akan diminta untuk latihan mengerjakan. Nah, di sini sudah ada wujud benda dan ciri-cirinya. Kalian diminta untuk menarik garis antara informasi yang ada di dalam kotak dan gambar ya yang ada di sampingnya. Kira-kira ciri dari benda ini adalah benda apa saja ya? Di situ ada 3 soal. Selanjutnya mengamati benda. Nah, di sini kalian diminta untuk mengamati 5 benda, lalu kalian diminta untuk menuliskan wujud benda. Tadi wujud, dilihat dari wujudnya itu benda ada 3. Benda padat, benda cair, dan benda gas. Ya, benda padat, benda cair, dan benda gas. Ya. Nah, kalian diminta untuk menuliskan ciri-cirinya. Kalau benda cair itu ciri-cirinya bagaimana? Berubah bentuknya. Lalu kegunaannya untuk memberi rasa pada minuman ya. Contoh nomor 1. Contoh nomor 1, sirup. Wujud dari benda apa sirup itu? Cair. Ciri-ciri bendanya, benda cair itu ciri-cirinya apa? Ya, bentuknya berubah-ubah. Lalu kegunaannya untuk memberi rasa pada minuman. Nah, itu adalah ciri-ciri bendanya
Ya, jadi tuliskan wujud benda, apakah cair, padat, atau gas. Lalu tuliskan juga ciri-cirinya. Kalian bisa lihat dari sifatnya atau bentuknya dan kegunaannya. Ya, kalau mau menuliskan ciri-ciri, kalian bisa tuliskan dari itu tadi, sifatnya, bentuknya, dan kegunaannya. Jadi sudah paham? Oh, ulangi lagi yang nomor 2 sekarang. Tadi kan nomor 1 sirup sudah ya. Minyak. Dan wujud dari benda apa minyak itu? Ya, minyak merupakan wujud dari benda cair. Ya, kalian masih ingat benda cair itu ya, bentuknya bagaimana? Nah, kalian bisa tulis pada kolom ciri-ciri. Kegunaannya untuk apa? Nah, berarti minyak sifatnya basah, bentuknya berubah-ubah, kegunaannya untuk menggoreng makanan. Nah, itu merupakan ciri-ciri dari minyak. Kalian tulis di kolom ciri-ciri. Ya, sudah paham? Silakan kalian lanjutkan sampai nomor 5. Ya, Dek ya. Nah, sekian penjelasan dari Us tentang bahasa Indonesia kali ini. Us harap kalian lebih paham, lebih mengerti bagaimana menuliskan ciri-ciri dari benda. Ya, kalian harus bisa menuliskan ciri-ciri benda itu isinya dari sifat, wujud, bentuk, dan kegunaan. Ya, Dek ya. Sekian pelajaran bahasa Indonesia dari Us akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.